Lamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-21 ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat Islam. Semoga nikmat-nikmat ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mohon pada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah besok Qiyamul Lail akan dipimpin oleh Ustadz Haji Sanusi dan ceramah kajian subuh besok insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Guru Besar UIN Jakarta, temannya Pak Haji Idris orang Makassar dan Pak Andi Masalangka mungkin. Ya, jadi Andi Faisal Bakti, jadi orang Makassar, Pak. Lalu jamaah sekalian, kami mengingatkan dan mengundang jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan kita. Marilah kita niatkan kalau memang ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, kita maksimalkan ibadah mumpung Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan sekali lagi kami mengimbau kepada para jamaah yang belum membayar zakat untuk disampaikan kepada tetangga dan keluarganya untuk segera membayarkan zakat. Karena data yang sudah masuk, data mustahik yang dikirim dari RT di lingkungan RW 14 dan 13 serta 15 itu sejumlah 409 mustahik. 409 mustahik kalau kita berikan beras, jadi kita akan kasih beras 4 kilo sejumlah 50.000, jadi kita butuh untuk memberikan mustahik itu sekitar 20 juta rupiah. Sekarang pemasukan baru 5 juta rupiah. Mudah-mudahan ini dapat menyempurnakan ibadah Ramadan kita, karena kelihatan Idul Fitrinya akan berbeda nih Pak. Jadi kita akan mempercepat untuk penyerahan zakatnya supaya cepat tersalurkan. Maksimal Rabu itu sudah tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan untuk jamaah yang ingin beritikaf di masjid ini yang tidak pulang, kami sama-sama menghimbau untuk menjaga kebersihan dan ketertiban masjid ini. Untuk gantungan baju dan jemuran nanti akan kita buatkan Pak di belakang lalu di sini. Jadi tolong jangan menggantung baju sembarangan gitu Pak. Jadi nanti akan kita bikinkan lah, hal ini saya bikinkan dengan Pak Hamad. Kita manggil tukang untuk tidak banyak bergelantungan baju-baju dan handuk kurang bagus dilihatnya gitu Pak. Jadi nanti akan kita bikinkan segera untuk menyampaikan. Dan takdir Allah itu memang indah Pak. Jadi sebenarnya jadwal ini jadwal Ustadz Irsan. Ustadz Irsannya sakit, suaranya tidak ada habis. Allah takdirkan ketemu dengan Ustadz Maksun yang alhamdulillah beliau kan sehari-hari jadi imam di masjid di Qatar. Beliau pulang ke Indonesia karena orang tuanya, ayahnya meninggal hari Jumat kemarin, kematian yang terindah di bulan Ramadan di hari Jumat ya. Jadi Allah takdirkan kita masih bisa bertemu dan beliau nanti akan mengisi kajian sampai dengan waktu syuruk, berbagi pengalaman dan juga kajian tentang kehidupan dunia Islam di Qatar, umat Islam, dan juga kajian tentang Quran. Marilah kita doakan orang tua beliau, Bapak Nur Hasan, ya Ustaz ya, Bapak Nur Hasan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kehilapan beliau, ayahanda beliau, dan menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah wa qul niyatin shalilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihim wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihim wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihim wa'fu anhu. Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alhu qabrahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma ij'alhu qabrahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma ij'alhu qabrahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Maksum untuk menyampaikan kajiannya sampai dengan waktu syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di masjid yang mana masjid ini ialah rumah Allah yang ketika kita masuk ke dalamnya maka itu ialah suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan hidayah untuk dia betah di masjid ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi Pak Ketua sudah memberikan infonya bahwa pulang ke Qatar ini dalam rangka musibah, bukan untuk bersenang-senang, tapi karena udah Ustadz Hatta tahu terus saya diundang, jadi nggak bisa nolak karena ini undangannya kan buat akhirat ya. Dan yang tadi disampaikan benar, kullu ma qaddarallahu khair. Jadi sebelum saya berbincang-bincang tentang Qatar, saya mau kebetulan tadi ayatnya sudah dibacakan. Saya akan mengupas sedikit tentang ayat tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ayat ini berkaitan tentang perang ya. Jadi diwajibkan atas kamu berperang, yaitu berjihad. Ini zaman Rasul pada saat itu. Padahal perang itu ialah sesuatu yang kamu benci. Nggak ada kan orang mau perang, maksudnya nggak enak lah gitu. Tapi perhatikan kalimat atau kalimat selanjutnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau benci padahal itu ialah yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, atau boleh jadi yang
kita anggap itu baik, yang kita cintai, itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian, Allah yang mengetahui segala sesuatu dan kamu itu tidak mengetahui apa-apa gitu. Jadi jamaah yang mati Allah, berkaitan dengan ayat ini mungkin oke lah sekarang kejadian dengan diri saya gitu ya. Jadi nggak ada yang mau atau orang-orang itu sedih gitu ketika ditinggal oleh orang tuanya. Tapi di sisi lain, ya tadi saya bergembira karena meninggalnya orang tua itu di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah dan juga di hari Jumat. Dan beliau meninggal dalam keadaan sakit perut. Dan itu ada hadisnya, salah satu orang yang meninggal terus dianggap syahid itu diantaranya orang yang tenggelam, orang yang di dalam bencana, dan salah satunya orang yang sakit perut. Nah, di sisi lain secara dunia kita akan sedih ya, karena keluarga meninggalkan kita, dan itu juga cobaan yang pasti kita akan lalui. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Tetapi dengan hadis-hadis tersebut, saya justru di sisi lain sedih, tapi ada gembiranya juga dengan waktu meninggal beliau gitu ya. Begitu juga Bapak-bapak. Jadi ketika kita mendapatkan suatu keburukan, jangan kita langsung protes. Kok begini ya Allah gitu, kok nggak adil. Nah itu nggak boleh. Kita harus memikirkan dulu apa nih efek-efek yang terjadi kepada kita ke depannya. Gitu. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak enak, misalkan di PHK atau ada kemalingan atau apa, itu jangan langsung kita protes sama Allah. Bisa jadi itu yang terbaik. Jadi kalimatnya kullu ma qadarallahu khair. Setiap takdir Allah itu baik gitu ya. Nah, ini ada kisah sebenarnya. Saya cerita sedikit tentang kisah kullu ma qadarallahu khair. Jadi setiap takdir Allah itu baik. Itu ada kisah pada zaman dahulu itu ada raja yang pada saat itu dia sedang menikmati pagi hari di istananya. Nah, jadi raja tersebut menikmati pagi hari di suasana istananya, dan raja tersebut ingin memakan buah apel. Terus biasanya raja kalau ingin memakan buah, karena dia banyak pembantunya ya, dia bebas, artinya mau langsung bahkan disuapin juga bisa gitu karena banyak pembantunya kan. Tapi pada saat itu takdir Allah lagi nih. Pada saat itu raja pengen mengupas apelnya sendiri. Saya mungkin sambil melihat burung-burung gitu, saya mau mengupas sendiri gitu. Nah, ketika dia mengupas apel tersebut, akhirnya keiris tangannya. Nggak sengaja, mungkin nggak biasa kali ya, raja belum pernah ngupas apel, terus akhirnya keiris. Nah, akhirnya raja itu panik, karena kan raja kalau ada sesuatu yang yang jarang terjadi itu dia akan baper gitu lah ya. Jadi dia, ini apa nih, ada apa? Dia panggil lah penasehatnya dia. Dia panggil, kebetulan penasehatnya itu ulama, orang saleh. Dia tanya, ini apa nih? Tandanya apa nih? Pertanda apa saya ini kena teriris, keluar darah gitu ya. Nah, orang saleh tersebut jawabannya singkat. Wahai raja, kullu ma qadarallahu khair. Jadi setiap takdir Allah itu baik. Nah, raja itu nggak terima ketika dibilang
bahwa itu ialah yang terbaik. Gimana sih kamu? Saya teriris, tapi kok dibilang terbaik gitu. Jadi nggak terima rajanya. Akhirnya apa? Si penasehat tersebut dipenjara. Dipanggillah pengawal, ini penjara nih, nggak bener nih penasehat. Masa saya kena musibah dibilang apa? Terbaik. Akhirnya penasehat itu dipenjara. Sudah keesokan harinya, ternyata jadwal raja berburu. Berburu ya, kalau sekarang nih pejabat-pejabat sekarang hobinya apa? Badminton misalkan, atau main golf. Nah kalau raja dulu tuh berburu dia gitu. Nah biasanya soulmate-nya dia berburu itu dengan si penasehatnya tersebut. Nah akhirnya karena penasehatnya di penjara, raja nggak bersama penasehat, cuma dia sempat menghampiri penasehat tersebut dan bertanya, gimana kamu rasanya di penjara? Kata penasehatnya lagi-lagi karena dia orang soleh, dia jawab, kullu ma qaddarallahu khair. Setiap takdir Allah itu baik. Akhirnya ya udah kata raja, ya udah rasain aja kamu di penjara. Kamu masih bilang yang terbaik, ya silahkan rasakan. Sekarang saya mau berburu. Jadi raja itu masih bilang ini aneh nih orang. Tadi saya kena iris dibilang baik, sekarang dia di penjara dia juga menganggap itu baik. Akhirnya raja berburu bersama para prajuritnya. Cuma prajuritnya nih prajurit junior lah ya. Jadi biasanya dia berburu itu selalu bareng sama si penasehatnya. Sampai di hutan, raja berburu ya gitu loh, biasa berburu rusa, kijang gitu ya. Nah karena raja bukan sama penasehat itu, jadi prajurit ini agak jauh gapnya gitu ya, karena stratanya lah gitu, jauh gitu ya. Jadi akhirnya raja sendiri, prajurit di belakang. Nah qadarullah, takdirnya apa? Raja itu ditangkap sama penduduk hutan. Kalau di sini suku suku Asmat lah gitu ya. Ditangkap raja. Nah tadi karena si raja nggak bersama penasehatnya, dia jauh dengan prajurit itu. Nah prajurit itu nggak ngelihat raja ditangkap. Akhirnya dicari-cari sama prajuritnya, nggak ketemu gitu. Setelah raja ditangkap oleh suku tersebut, akhirnya apa kata prajuritnya? Ya udah kita pulang gitu. Diputuskan pulang ke istana. Nah raja ini ditangkap ternyata untuk apa? Biasanya ditangkap untuk apa kalau suku itu? Jadiin tumbal. Jadi ternyata ada malamnya itu akan ada waktunya ritual untuk inilah menyajikan tumbal yang terbaik kepada sesembahannya itu. Nah akhirnya singkat cerita, sampailah pada malam hari, akhirnya ingin ditumbalkan raja ini. Nah cuma untuk menjadi tumbal sama kayak kita Pak. Kalau kurban itu harus hewan yang bagus kan gitu ya. Itu kurban bahasa Islamnya, kalau bahasa orang itunya tumbal gitu ya. Nah akhirnya biasanya sebelum ritual tumbal itu ada yang memeriksa anggota tubuh si tumbalnya itu. Akhirnya disuruhlah tiga orang yang biasa ditugaskan untuk memeriksa kondisi tubuh tumbal. Nah yang pertama dia bilang, karena kan raja badannya bagus itu kan, dari jauh aja dia bilang, oh ini bagus nih ininya tumbalnya gitu, siap untuk ditumbalkan. Nah yang kedua juga begitu, tapi dia agak teliti sedikit, dia bilang, oh iya ini bagus katanya. Datanglah yang ketiga. Nah yang ketiga bilang, enggak bisa, ini nggak bisa jadi tumbal. Kenapa? Dia teliti, karena di jarinya itu sedikit ada ada bekas silat gitu, luka. Akhirnya apa? Qadarullah, akhirnya dia nggak jadi dibunuh.
nggak jadi dijadiin tumbal. Dia bilang, kenapa saya nggak jadi dijadiin tumbal? Kamu nggak bisa, kamu cacat katanya. Kenapa? Coba dilihat di tangan kamu gitu kan. Akhirnya dia apa? Nangis dia. Dia langsung ingat kepada siapa penasehatnya itu. Wah, berarti benar nih apa yang dikatakan oleh penasehat saya yang soleh tersebut. Akhirnya dia pulang dengan penyesalan dan dia langsung menghampiri si penasehat tersebut di penjara dengan memeluknya gitu kan. Terima kasih kamu memang apa yang kamu katakan itu benar. Ternyata setiap takdir Allah itu baik, kata penasehatnya. Kenapa nih, ada apa nih? Tiba-tiba peluk kan ya. Terus kata raja, ceritalah kejadian dia di hutan, dia ditangkap, terus mau dijadikan tumbal. Karena dia tidak mulus, maka dia tidak jadi dijadikan tumbal. Akhirnya apa responsi penasehatnya? Penasehat tersebut malah kembali meluk dan terseduh, dan apa nangisnya itu sangat inilah ya, sangat histeris dan terharu lah gitu. Kata rajanya, kenapa kok kamu lebih sedih, lebih terharu dari saya? Kata penasihatnya, itulah kullu ma qadarallahu khair. Setiap yang ditakdirkan Allah itu baik. Untung kamu penjarakan saya, gitu ya. Kamu penjara. Kalau nggak saya di penjara kan saya kalau berburu pasti sama kamu. Dan kalau kita ditangkap berdua, saya nggak ada luka. Maka saya pasti akan dijadikan tumbal. Maka Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rasakan, baik itu sesuatu yang sesuatu yang baik kita syukuri, dan kalau kita mendapatkan keburukan maka kita harus bersabar. Dan percayalah bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Nah, itu sedikit dari tadi Pak Ketua kita menyampaikan ayat tersebut. Nah, sekarang sesuai dengan yang dipesankan, saya akan berbagi pengalaman selama saya tinggal di Qatar. Jadi saya di Qatar itu tahun 2015. Sebelumnya saya imam di Komplek Bulog. Dan saya juga beberapa kali setiap Ramadan biasanya diundang di sini gitu ya. Jadi ini kita bernostalgia lagi nih ya. Reuni. Nah, tahun 2015 saya ada tes di Darun Najah di Bintaro. Jadi tesnya itu untuk dicari imam gitulah ya. 15 orang gitu. Tes dari 600 orang yang diterima cuma 24 orang gitu ya. Nah, singkat cerita di sanalah gitu, ini takutin terkelamaan. Nah, selama saya di sana, tadinya sebenarnya saya cuma mau setahun aja. Karena yang saya cari tuh mau bisa berbahasa Arab gitu ya. Karena kan kalau kita di sini walaupun kursus tapi nggak ada praktek gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai di rumah ya ngomong Betawi lagi kita gitu kan. Nah, akhirnya ke sana lah, singkat cerita di sana. Waktu itu saya masih sendiri gitu. Nah, sampai di sana Masya Allah. Negaranya kecil Pak. Negaranya itu Qatar itu cuma sebesar Jakarta. Enggak lebih dari Jakarta. Jadi satu Qatar itu Jakarta. Jadi kalau Bapak mau ke sana, nanti hubungi saya. Kebetulan saya juga sekarang nih ya. Kemarin saya menerima Babe Haikal, terus Ahmad Dhani. Jadi sekarang karena saya tugasnya cuma imam doang, jadi tamu-tamu yang pada pengen keliling Qatar, nah itu biasanya saya yang gaet gitu. Buat mengkelilingi Qatar itu cuma 2 jam aja, 3 jam lah. Cukup gitu kan. Nah, kalau nggak berhenti-berhenti, tapi kalau berhenti-berhenti ya 5 jam, 7 jam lah gitu kan. Nah, jadi di Qatar itu pertama
bagaimana apa perlakuan negaranya kepada rakyatnya. Rajanya sama rakyatnya itu sama sekali nggak ada. Istilahnya rakyatnya itu mungkin jelek-jelekin raja itu nggak pernah saya dengerin. Nggak pernah ada. Jangankan rakyatnya, saya aja yang bukan rakyatnya kayaknya itu cinta banget gitu. Ini cinta ini kan datang bukan karena kita rekayasa gitu kan. Karena cinta itu datang karena ada sebabnya. Nah sebabnya apa? Raja itu terhadap rakyatnya itu sangat sangat perhatian. Makanya Bapak mungkin kalau dengar negara Arab yang terkenal apa? Bukan Qatar sebenarnya, Dubai, ya kan? Karena Dubai itu bangunan-bangunnya dimegahin. Tapi kalau Qatar bukan, rakyatnya itu di dunia dikatakan pendapatan per kapita terbesar di dunia. Karena rajanya lebih mencari kualitas negaranya, rakyatnya itu dimakmurin. Jadi di sana rakyat semuanya digaji kalau dia punya gaji sebagai rakyat. Bukan kerja nih, belum kerja, baru gaji di rakyatnya jadi baru lahir aja nih dia udah ada gajinya itu. Gitu, dia belum kerja. Nah, kalau rakyatnya kerja, misalkan dia kan biasanya kerja di perusahaan tuh ada grupnya ya, ada istilahnya itu bagian apa gitu kan tuh ada grupnya. Walaupun pendatang itu lebih expert, lebih mahir, lebih ahli, itu warga negaranya gajinya lebih 3 kali lipat daripada warga yang pendatang dalam satu bidang dan satu grup gitulah. Atau kayak saya imam saya yang satunya kan saya di masjid itu ada 2. Maka si Qatar itu dia gajinya 3 kali lipat dari saya. Padahal saya juga udah alhamdulillah gitu kan. Kalau saya kan bersyukurnya karena saya ngebandingin sama di sini kan. Tapi kita iri nggak sebagai warga ini? Enggak, biarin aja negara dia gitu kan. Saya aja udah dikasih udah alhamdulillah saya dapat rumah, sekolah anak saya gratis, kesehatan saya gratis. Maksudnya pokoknya nggak ada bayar lah, listrik nggak ada pajak di sana Pak, mobil nggak ada pajak, gitu ya. Nah itu untuk warga negara. Jadi warga negara itu mobilnya kalau bapak ke sana. Kalau di sini banyak apa? Mobil Avanza ya Pak ya. Kalau di sana Land Cruiser sama Lexus. Nah itu mereka sebenarnya belinya juga nyicil. Kenapa? Nih raja bulan Ramadan, rajanya bayar pajak. Bukan bayar pajak, bayar apa? Bayar zakat. Bulan Ramadan bayar zakat. Nah terus zakat itu kan salah satu mustahiknya orang yang berhutang. Nah itu kreditan mobil rakyatnya dibayarin sama rajanya. Makanya dia ngambil mobil, udahlah ntar juga bulan Ramadan dilunasin gitu kan. Kayak gitu. Kita tahu, tapi itu khusus warga kita tahu, Masya Allah gitu kan. Tapi kita malah bukan yang iri saya, jadi yang irinya insya Allah mudah-mudahan suatu saat raja kita seperti itu gitu kan. Nah gitu, itu di sana seperti itu Pak. Nah terus masjid-masjid di sana, masjid itu nggak ada yang modal di sini. DKM ngumumin silahkan isi kotak amal gitu kan. Di sana masjid nggak ada kotak amal. Semua masjid itu diurus oleh negara. Imamnya, muazinnya, terus cleaning service-nya itu pegawai negeri semua Pak. Jadi kayak saya jatuhnya di sana pegawai negeri. Masa kerja saya sampai usia 60. Kita dikasih rumah di sana. Sekolah anak gratis, alhamdulillah gitu ya. Nah terus kan di sana orang Qatar, kalau orang udah ditakdirkan jadi orang Qatar nih, maksudnya rakyat Qatar itu berarti takdirnya kaya. Nah dia bingung mau bayar zakatnya sama siapa gitu kan. Lah padahal saya ya termasuk sebenarnya kalau di sini nggak berhak juga menerima zakat, tapi ya dia akhirnya kayak imam-imam saking bingungnya gitu. Makanya dia juga warga negara Qatar menggaji PNS Palestina. Gitu. Palestina itu digajinya sama rakyat Qatar.
Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk suatu negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepadanya keberkahan dari langit. Nah ini mungkin ayat yang cocok digambarkan ya. Bagaimana Qatar itu kalau mungkin tetangganya saya nggak perlu sebutkan, tetangganya itu hobinya ulama di penjara, justru Qatar itu ulama yang dimusuhin sama negaranya pada cari perlindungan di Qatar. Mungkin Bapak pernah dengar ada syekh yang terkenal baru meninggal setahun yang lalu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah itu beliau ulama, bahkan ketua ulama dunia. Nah Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini di Mesir mau dihukum mati, mau dipancung, tapi beliau minta perlindungan di Qatar sampai usia 100 lebih lah kemarin. Dan Mesir minta itu untuk pengen dipancung, tapi nggak dikasih sama Qatar. Dengar ada juga Bilal Phillips. Bilal Phillips itu ulama dari Toronto. Dia itu suka yang membuat Islam itu mualaf orang itu ya, memualafkan orang di Toronto itu di mana Pak? Kanada. Terus ada juga orang-orang yang Palestina itu yang Hamas itu loh. Ada Khalil Mish'al, ada Ismail. Pokoknya banyak ulama yang dia itu dimusuhin sama negaranya, larinya ke Qatar. Nah karena dia sama ulamanya juga ini ya, menjaga, Allah pasti akan menjaga. Tadi masjid-masjid gimana? Masjid-masjid di sana Pak, tadi saya bilang semua dibiayai oleh negara dari lampu. Ini saya kalau lampu, tugas saya sebagai imam di sana salah satunya itu untuk melihat apa yang rusak di sana. Misalkan di lampu di pojok ada yang kedap-kedip gitu kan, saya nggak tahu. Terus di setiap masjid itu ada pengawasnya. Yang dia datangnya itu kita nggak tahu, udah kayak intel gitu. Pengawasnya siapa juga kita nggak tahu yang datang. Nanti dia ngadu nih ke kantor. Saya ditelepon, kenapa kamu lampu rusak nggak ngadu? Gitu Pak. Kalau di tempat saya di Cakung, bukan di sini, nggak tahu di sini ya. Saya misalkan AC rusak itu ya, udah dilaporin berapa lama nggak diganti-ganti, gitu. Nah kalau di Qatar kita kedip-kedip terus saya nggak lapor karena saya nggak tahu kan, kadang-kadang kita nggak tahu yang di pojok ya. Itu saya diomelin, kenapa kamu nggak ini, gitu. Nah itu di sana seperti itu. Boleh nggak warga negara bangun masjid? Boleh. Misalkan si A mau bangun masjid untuk wakaf dia. Boleh. Nanti setelah sudah jadi kuncinya diserahin ke namanya Wizaratul Auqaf, Kementerian Agama, untuk serah terima. Setelah sudah diterima, maka nanti masjid itu akan diisi oleh imam-imam yang tetap imam itu dari Kementerian Agama. Jadi imam-imam itu kebanyakan dari Bangladesh, Pakistan, Indonesia ada 70-an lah. Tapi alhamdulillah Indonesia di sana itu jadi rebutan lah gitu, karena nggak tahu apa alasannya. Kalau yang saya tahu karena orang Indonesia ini sopan-sopan gitu katanya. Jadi di sana seperti itulah kehidupan di negara yang berkah. Atau Bapak kemarin juga baru terselenggara apa? Piala Dunia World Cup. Ini karena saya menyaksikan sendiri ya. World Cup itu sampai dinobatkan sebagai World Cup terbaik sepanjang sejarah. Padahal sebelum World Cup itu berjalan, Qatar ditentang. Pertama LGBT nggak boleh. LGBT nggak boleh kan. Terus alkohol dilarang. Apalagi prostitusi nggak boleh. Nah ini pada protes. Ini apa-apa nih Piala Dunia. Menurut mereka sebelum Piala Dunia terjadi ini akan menjadi kemunduran gitu loh bagi sejarah Piala Dunia. Ternyata sampai di sana itu
orang-orang yang tadinya menentang itu banyak yang masuk Muslim, yang jadi Islam, jadi Muslim di Qatar, karena dia melihat luar biasa kehidupan di Qatar. Di Qatar pas selain jadi tadi masyarakatnya menjadi masyarakat pendapatan per kapita terbanyak, Qatar itu negara yang kriminalnya paling rendah di dunia. Saya kalau ketemu security di sana itu, security masih saya ledek gitu. Kamu ini apa sih kerjanya di sini? Nggak, kalau di sini kan takut perampok, takut maling kan. Di sana cuma main game online security itu. Padahal orang-orang Afrika gitu serem-serem kan. Karena nggak ada apa yang mau ditakutin. Saya aja punya istri, punya anak. Atau saya keluar tengah malam, semalam apapun. Nggak ada ketakutan dibegal, itu nggak ada. Gitu. Atau anak saya lari-lari nggak ada takut diculik. Mau apa yang diculik apa? Orang sana itu kan orang kejahatan itu terjadi karena pertama sebenarnya bukan dia itu hobinya penjahat, bukan. Karena dia pertamanya orang yang susah, mungkin dia anaknya belum makan atau anaknya sakit. Dia coba-coba karena terpaksa. Tapi karena sudah dilakukan sekali dua kali kok enak, akhirnya jadi kebiasaan terus gitu. Padahal tadinya bukan. Nah, kan di Qatar itu nggak ada tadi, orang itu minimal dia perutnya kenyang gitu. Dia nggak mikirin anak-anak bakalan sakit akan nyari uang, nggak, karena kesehatan dibikin gratis. Kesehatan gratis Pak, cuma bayar setahun tuh 100 real, 400.000, udah setahun gratis. Mau sakit jantung, mau sakit apa kek, atau kalau nggak sakit udah check up aja tiap bulan gitu kan, nggak ada mikirin bayar gitu. Udah pokoknya mau masuk mau apain, saya mau check up gitu. Kalau sini kan sejuta berapa gitu check up kan. Nah gitu. Masya Allah gitu. Pendidikan atau ini dari segi pendidikan. Pendidikan saya karena sekolah karena anak saya saya kerja di pemerintahan, maka anak saya gratis. Tapi kalau sekolah internasional tuh mahal. Bayarnya setengah tahun atau per semester itu bisa 30.000 atau 120 juta bayarnya. Tapi mereka susah nggak? Enggak, karena dibayarin oleh perusahaannya. Apalagi orang-orang yang kerja di gas, Qatar Gas, itu QP, kayak Pertamina-nya sini. Nah itu udah nggak mau pulang itu Pak. Ada yang udah pulang diberhentiin, dia pasti nyari lagi ke sana. Kan susah move on. Nah gitu. Masya Allah. Terus juga di sana karena tadi di Piala Dunia itu nggak boleh alkohol, tadinya kan ditentang. Terakhir pemerintah Barat itu pada heran. Kok heran kayak pemerintah Inggris? Kok heran supporter Inggris baru kali ini nggak ada yang ditangkap polisi gitu kan? Kenapa? Sebab kalau ditangkap polisi kan berarti rusuh dia kan. Ini kan karena dia mabok. Karena di Qatar dia waras, nggak minum alkohol. Jadinya nggak ada kerusuhan. Nah, itulah akhirnya Qatar dijadikan sejarah dunia Piala Dunia terbaik. Walaupun jagoan saya kalah Prancis. Tapi ya Masya Allah ikut senang gitu. Padahal negaranya kecil. Kemarin waktu Piala Dunia semua transportasi umum gratis. Jadi orang yang nonton punya tiket masuk gratis. Metro terus bus itu gratis. Terus orang-orang dikasih hadiah-hadiah gitu. Nah itu di sana begitu Pak. Terus juga pendidikan. Kalau bapak anaknya ada yang setahu saya sih banyak S2. S2 bisa daftar di namanya Hamad bin Khalifa University. Kebetulan saya dekat sama mahasiswa yang dapat beasiswa. Itu beasiswanya mereka 20 juta sebulan uang sakunya. Itu sekolahnya gratis. Jadi dia ke sekolah bukannya minta kirimin sama bapaknya nih. Bapaknya dikirimin duit sama dia. Itu baru uang saku, uang saku bulanan dari kampusnya. Kalau S2 kan kuliahnya nggak banyak ya. Maksudnya nggak kayak S1 gitu, semesternya banyak.
Nah ini karena dia sedikit akhirnya nyari sampingan lagi. Ngajar ngaji orang-orang Indonesia atau dia jaga perpustakaan. Itu sampingannya bisa dapat 80 jutaan. Itu sampingan ngajar ngaji orang Indonesia ya bisa dapat, pengalaman saya bisa dapat 10.000 real lah atau 40 juta gitu kan. Nanti dia kerja lagi, nanti bisnis apa lagi. Itu karena ya di sana nyari duitnya gitu. Orang sana kan konsumtif, full konsumtif. Gitu ya. Nah, di sini apa komoditi yang laku di sana dijual apa? Kayu gaharu. Kayu gaharu itu nggak ada standar harganya, Pak. Gaharu kalau ini kan ada ya, kalau beras gitu ya. Yo ini berapa ribu gitu ya. Kalau kayu gaharu itu gua suka gua beli berapa? Rata-rata dari sini orang jual 10.000 US dollar per kilo. Cuma kayu doang. Wanginya pokoknya kalau dia cium, oh ini enak nih berapa? Sekian. Ya udah dia bayar, orang dia suka gitu kan. Gitu. Jadi di sana itu orang itu karena duitnya udah berlimpah ya. Jadi mereka itu mobilnya Land Cruiser bukan satu keluarga satu. Kalau anaknya 5 berarti mobilnya 6 gitu. Ya maaf aja kalau di sini kan Fortuner udah hebat banget ya. Di sana nggak mau mereka pakai Fortuner, nggak mau. Jadi kalau nggak Lexus, kalau Nissan itu mobilnya patrol gitu kan. Dan itulah mereka seperti itu kehidupannya. Tapi bukan berarti tidak ada kekurangannya. Ini kan dari tadi saya ngomong surganya aja kan. Ya tapi memang ada juga negatifnya. Mereka itu di sana udah kaya-kaya, ceweknya kaya, lakinya kaya, sehingga angka perceraian tinggi. Wah udah habis nih berarti, udah bel nih ya. Angka perceraian tinggi. Jadi kenapa perceraian tinggi? Karena si ceweknya itu udah kaya. Sehingga dia nggak nurut sama suaminya, gitu Pak. Jadi kita cari emang harusnya kan fitrahnya, sunatullahnya itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu sunatullahnya memberikan nafkah kepada perempuan. Gitu. Jadi bikin perempuan itu bergantung sama kita, Pak. Gitu. Jadi kalau perempuannya udah lebih banyak duitnya, waduh, udah bahaya itu. Tapi kalau dididik jadi orang wanita yang kaya terus soleha, insya Allah juga bisa tahu menempatkan dia sebagai istri. Nah ini tadi kan kita ngelihat umumnya, karena Kataria atau cewek Katar itu udah kaya, sehingga laki itu nggak dapat sentuhan dia sebagai suami. Misalkan suami ini kan sukanya dilayani sama cewek Pak ya. Maksudnya kalau dilayani maksudnya makan. Misalkan makan terus disendokin kah atau dimasakin. Di sana nggak ada, semua pembantunya gitu. Jadinya ilfil angka perceraian tinggi di sana. Itu negatifnya. Yang kedua, orang sana ya banyak yang ini juga angkuh gitu. Karena selain warga Qatar itu di bawah semua stratanya. Yaitu maaf di sini kebalik ya kalau di sini ya. Di sini orang-orang Amerika dia lebih derajatnya lebih tinggi. Nah di sana mau orang Amerika, mau orang Eropa dia hormat. Gitu Pak, ini waktunya juga udah di bell tadi nih kan, tandanya kalau main bola itu udah injury time gitu ya. Nah gitu itu aja yang bisa saya. Oh iya, penghasilan negara utamanya dulu sebelum dulu waktu dia belum jaya lah, dia itu sebagai nelayan Pak, nelayan. Nah sekarang penghasilan utamanya, nah itu tadi karena pemimpin dan penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah berikan keberkahan. Apa keberkahannya itu? Dikeluarkan minyak Pak, minyak dan gas. Cuma kenapa dia jadi berkah? Karena mengelolanya benar, gitu. Jadi di sana itu pengelolanya nggak diserahin sama luar negeri. Jadi luar negeri itu di sana cuma dijadiin partner Pak. Misalkan gini, saya ini orang Qatar, terus akan ada
perusahaan dari Amerika misalkan Exxon lah ya. Tapi Exxon tetap ada di bawah ini QP namanya. QP itu Qatar Petroleum. Setelah dia udah tahu ilmunya, dibuang ini. Gitu. Ya emang itu kan negara dia berhak untuk mempunyai dominan gitu. Ya maaf aja kalau mau hasil kayaan mana Qatar sama Indonesia, Pak. Kayaan Indonesia, Pak. Itu kan cuma minyak. Indonesia emas. Ya kan? Emas. Kalau 1 gram emas bisa berapa jerigen itu minyak kan gitu. Nah itu jadi dari minyak aja dia bisa begitu. Karena pengelolaannya yang benar. Gitu ya. Nah itu pelajaran juga bagi kita. Nanti kalau ada yang mau ke Qatar biasanya biasanya orang kalau mau umroh, sekarang ini travel lagi ngetren pakai Qatar Airways yang transitnya 12 jam. Nah, itu dia bisa keluar city tour. Nah, city tour keliling-keliling 4 jam gitu. Untuk ngelihat situasi Qatar, dan Qatar itu ya begitulah. Nanti kita kalau mau tahu lebih banyak nanti ke sana hubungin saya aja. Gitu, Pak. Jadi gitu, Pak. Ada lagi mungkin yang mau tanya. Jadi gitu, Pak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa? Gimana, Pak? Oh, dari Bugis ya. Oh gitu ya. Ikhlas sama sabar. Ya. Ya. Oh gitu ya. Iya baik. Jadi kalau tergesa-gesa itu sebenarnya bukan rangkaiannya sama ikhlas dan sabar. Karena tergesa-gesa itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Bahkan tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan, Pak. Nah kalau ikhlas dan sabar yaitu 11-12 ya. Karena dia ikhlas, dia menjadi sabar. Gitu, Pak. Jadi misalkan kita kayak misalkan saya kehilangan orang tua saya, gitu ya. Nah, karena saya orang tua saya meninggalnya dalam tanda kutip, saya melihatnya bagus gitu ya. Ibaratnya kita ditinggal sama anak kita, tapi finishnya kalau orang berlomba itu finishnya bagus, walaupun kita nggak ngelihat lagi. Nah, akhirnya kita ikhlas gitu kan. Nah, ketika kita ikhlas, sabarnya juga jadi jadi plong gitu kan. Kita maaf kebalik, sabar dulu baru dia ikhlas gitu. Jadi sabar, ketika kita sabar terus kita melihat itu posisi finishnya dalam keadaan baik, maka kita ikhlas. Dan itulah yang kata Rasulullah, sungguh luar biasa urusan orang mukmin itu. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Gitu, Pak. Jadi kita begitu aja hidup kita. Kalau kita dapat ujian, bersabar. Coba misalkan Bapak
dapat penyakit misalkan ya. Bapak saya juga sakit lama juga gitu ya. Nah karena dia tahu sakit itu menggugurkan dosa, maka bersabar gitu. Nggak boleh kita sakit itu terus kita akhirnya protes sama Allah, ya Allah kok nggak adil. Orang-orang pada sehat gitu, saya kok sakit gitu kan. Padahal tadi kullu maqadarul khair, setiap takdir Allah itu baik gitu kan. Nah ketika kita diberi sakit, jangan kita ngelihat sakitnya aja. Apa nih maunya Allah itu apa? Maunya biar kita itu bersih sebelum kita ketemu sama Allah gitu. Jadi kalau kita diberikan nikmat, kita harus bersyukur seperti Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, la azidannakum itu kalimatnya dan nun taukid. Artinya pasti akan Allah tambahkan. Bersyukurnya dengan apa? Kalau Bapak mungkin diberikan harta yang lebih, dengan cara membagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah itu cara bersyukur ketika kita mendapatkan harta yang banyak. Atau membangunkan sekolah, masjid, itu cara bersyukur. Makanya gak ada orang yang dermawan. Coba Bapak lihat, orang yang suka berderma, gak ada yang miskin. Pasti dia akan lebih banyak hartanya. Makanya Allah bilang, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Berzakat atau bersedekah atau berzakat itu akan membersihkan harta kita. Artinya harta kita itu jadi berkah gitu ya. Kan berkah itu lebih baik daripada banyak. Gitu Pak ya. Ya, makasih ya. Ada lagi? Cukup. Cukup ya kali Pak ya. Ini 2 menit lagi nih, masih ada 2 menit lagi. Baik Pak, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya. Ya kesimpulannya tadi dari apa yang saya sampaikan dan melihat pengalaman saya di Qatar. Jadi kalau Allah ingin memberikan kita keberkahan dan yang berlimpah, maka yang kita harus lakukan yaitu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kita yakin sama Allah, yakin terhadap Rasul-Rasulnya, semua yang ditakdirkan. Selanjutnya kita bertakwa itu apa? Amalan. Beramal baik gitu ya. Beriman itu meyakini apa yang Allah sudah tentukan, dan setelah itu kita bertakwa, kita prakteknya beramal soleh, sholat, puasa. Nah itu untuk kita meraih takwa. Baik Bapak-bapak, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, dan kelak kita akan dikumpulkan di surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.